yang pada saat diterbitkannya persetujuan untuk menambah P3K ini ternyata tidak ditambahkan uang oleh Kementerian Keuangan kepada Pemda. Pemberitahuan untuk kewajiban membiayai guru P3K yang lolos ini disampaikan pada pertengahan tahun anggaran di mana APBD sudah diputuskan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dengan ketenaga kerjaan, maka selain dengan komisi yang membidangi pendidikan ini, mohon juga diagendakan sebagai tindak lanjut ke komisi yang membidangi tentang ASN, sehingga bisa berkomunikasi dengan menteri, kementerian terkait ataupun komisi terkait. Itu saya kira yang perlu kami mohonkan bantuan. Sekali lagi terima kasih atas diterimanya kami, masyarakat Rembang, di ruang yang mungkin baru seumur hidup kami masuk di ruangan ini. Dan saya lihat, jangankan kok ibu-ibu PGTK, saya saja tadi masuk sini juga grogi. Dan mungkin menjadi catatan sejarah bahwa Wong Rembang pernah masuk di Komisi 10 berkat kemurahan hati para endoro, pimpinan dan anggota Komisi 10. Terima kasih, matur nuwun sangat. Dalam? Amin. Oh, saya takut kualat yang mulia. Sekali lagi terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Endoro pimpinan. Baik, Pak Ketua DPRD Kabupaten Rembang, terima kasih telah mempertemukan kami dengan para pelaku yang sebenarnya dari pendidikan di tingkat yang paling bawah. Yang pertama harus guru yang belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Salah satu yang sering bagikan kondisi di dapilnya ini adalah Pak Nur Purnomo Sidi. Hari ini berbaju kuning juga karena beliau juga dari fraksi Golkar, dan yang selalu membawa keresahan-keresahan Bapak Ibu guru dari Nun jauh di sana di Aceh. Ini adalah Ibu Iliza dari fraksi P3, dan Pak Fikri ini biasanya langsung menyelesaikan masalahnya di Kabupaten Tegal, Brebes, dan di Kota Tegal. Jarang sekali membawa para gurunya ke Komisi 10. Saya tidak tahu kenapa, mungkin takut kalau sampai di sini terus jadi milih PDI Perjuangan atau milih Golkar. Bercanda sedikit ya. Kami memiliki dua panja yang sudah dibentuk. Dua-duanya, yang pertama hanya berfungsi membuka kejelasan informasi, tetapi tidak memberi dampak apapun. Karena rupanya pengangkatan pegawai itu semuanya ada di ranahnya pemerintah. Kami yang dari DPR ini tidak mampu memberikan solusi seperti yang dituntutkan oleh para guru yang pada saat itu melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Dari hasil panja kami itu terdeteksi bahwa tim panitia seleksi yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri itu memang tidak membuka kuota-kuota untuk jenis guru tertentu. Bahkan itu bentuknya hanya P3K, yang pegawai negeri pun tidak, ya Pak. Dan kami memang protes besar-besaran pada saat itu, tetapi ini ranahnya adalah di ranah pemerintah. Apapun, DPR berkomitmen mengawal. Kami memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan. Setiap hari bahkan tidak lelah kami meminta supaya dibuka slot-slot tambahan. Yang utamanya adalah di
yang paling amat sangat ya kelihatan antara guru swasta dan guru negeri. Tadi tercermin di perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang itu dikatakan bahwa kami hanya punya 7 TK. Ditutup matanya bahwa ada mungkin puluhan TK swasta. Ini karena dari atasnya pun demikian. Ya, maka kebetulan besok hari Rabu kita akan raker dengan Kemendikbud. Teman-teman dari Komisi 10 ini akan dengan sangat keras menyampaikan supaya dikotomi itu tidak ada, karena itu adalah perwujudan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Judulnya negara memiliki kewajiban untuk membiayainya. Di situ nggak ada tuh kata-kata membiayai khusus sekolah negeri atau siswa yang sekolah di sekolah negeri, sehingga sekolah yang di sekolah siswa yang ada di swasta itu nggak perlu dibiayai oleh negara, nggak ada. Tapi kami tidak pernah mendapatkan kejelasan mengapa pemerintah itu membuat dikotomi. Itu yang membuat kami itu kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman di Kementerian Pendidikan itu pegel hatinya. Ya, sudah tahu ya ini Undang-Undang Dasar bisa tahu. Tetapi ketika membuat regulasi langsung membuat dikotomi. Nah, usut punya usut, di dalam hasil panja itu terdeteksi nomor 1 bahwa pembayaran gaji itu dibayar oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi umum yang pada saat diterbitkannya persetujuan untuk menambah P3K ini ternyata tidak ditambahkan uang oleh Kementerian Keuangan kepada Pemda. Pemberitahuan untuk kewajiban membiayai guru P3K yang lolos ini disampaikan pada pertengahan tahun anggaran di mana APBD sudah diputuskan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Tetapi untuk menemukan fakta itu, hoaknya itu ampun-ampun, banyaknya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Pemda tidak mau membiayai guru P3K karena menjadi beban. Ada yang mengatakan bahwa guru ini dikata-katai sebagai menghabiskan uang dari APBD dan lain sebagainya. Nah, secara psikologis itu terselesaikan dengan informasi yang dikonfirmasi oleh Dirjen Penganggaran ya kalau tidak salah di Kementerian Keuangan yang kita undang ke sini, yang menyampaikan bahwa memang tidak ada tambahan untuk guru P3K. Yang ada adalah istilah mereka itu earmark. Itu berarti memberi tanda bahwa ini wajib dibayarkan oleh Pemda, tetapi uangnya tidak ditambahkan oleh Kementerian Keuangan. Masalah menambah kuota guru, masalah memberikan hak kesejahteraan para guru yang hari ini tertunda, satu-satunya penyelesaian ada di Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan memberikan persetujuan untuk pembayaran, maka itu bisa dilaksanakan dengan berbagai macam penyelesaian administrasi di Pan-RB. Tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan sangat senang, karena artinya seluruh guru akan lebih sejahtera. Paling tidak secara berkala diselesaikan dengan beban tambahan di Kementerian Keuangan. Tetapi hari ini agaknya Kementerian Keuangan memberikan peraturan-peraturan justru yang memberikan pengetatan bahwa ada apa tuh Pak? Adjustment apa tuh Pak? Pemotongan yang bersifat tetap bahkan di Kementerian Pendidikan. Ya, besok itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta persetujuan untuk penyesuaian pemotongan dana pendidikan. Tuh sungguh miris kita ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan lagi karena
kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan adalah melakukan pemotongan untuk di seluruh lini. Ada beberapa hal yang tidak dipotong, automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu, namun pendidikan termasuk yang dilakukan automatic adjustment alias dipotong. Nah, yang kedua, kita juga menengarai bahwa program in-passing itu berhenti ketika terjadi perubahan kebijakan di sebuah kementerian yang dipimpin oleh menteri baru. Nah, ini dimulai kelihatannya pada mulai tahun 2015 ketika ada menteri baru. Kemudian tahun 2019 juga malah dihilangkan, diganti dengan guru penggerak. Nah, ini juga harus kami sampaikan kepada kementerian besok, supaya kalau ada peraturan baru, guru penggerak boleh saja, tetapi urusan in-passing ini harus dibuka kembali dan dibereskan. Jadi silakan kalau ada program baru tidak apa-apa, tetapi khusus untuk urusan in-passing yang ruwet ini juga harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga tentang PPG. Nah, ini juga ditengarai bahwa sebagian besar PPG digunakan penggunaannya untuk guru penggerak. Ini juga harus diratakan ke seluruh jenjang sehingga menjadi hak bagi setiap orang. Saya kira itulah keputusan-keputusan Komisi 10 yang kami sampaikan sebelumnya, dan kami akan bawa kepada raker dengan Menteri besok hari Rabu. Namun demikian, kami akan memberikan kesempatan kepada para anggota Komisi 10, para pejuang nasib guru dan pendidikan. Kita mulai dari mana yang hadir terlebih dahulu pada pukul 10. Oh, itu ternyata ada Ibu Adriana, baru saja sampai. Pak Fikri dulu atau dari Golkar dulu, atau Pak dari kepala suku? Silakan Pak Fikri. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini ruwet ya, PP3K, kemudian juga ini nanti P3K ini nanti semua, jadi tidak hanya guru tapi juga tenaga pendidikan. Tadi mohon maaf, mungkin RDPU-nya tidak di cover dengan live streaming, kemudian saya minta untuk ada live streaming. Ini sekarang sudah mulai ada live streaming, maksudnya supaya andaikan ini kami tidak ada waktu, tidak ada ini berkasnya kurang kuat dan sebagainya, mudah-mudahan ini nanti linknya bisa disebar kemana-mana, juga bisa kita sampaikan kepada Kemendikbud Ristek atau yang mengambil keputusan, karena ada tadi disebut oleh Pak Ibu Ketua bahwa ini ada Pan-RB, jadi Kementerian Pan-RB. Kalau di DPR kita nggak susah ngundang, Komisi 10 ngundang Kementerian Pan-RB ya paling nggak sampai ke menteri, tetapi eselon 1 atau mungkin eselon 2 yang dikirim ke sini, Kementerian Dalam Negeri juga, atau Kementerian Keuangan dan sebagainya, sehingga kita minta supaya ini ada live streaming. Nanti bisa juga karena live streaming ini dibantu oleh TV Parlemen. Saya terima kasih juga kepada TV Parlemen seperti biasanya, karena sekarang sudah nggak boleh di alat kelengkapan Dewan dengan Zoom, dengan virtual, semua harus tatap muka. Kalau paripurna masih boleh, tapi kalau ini saya menyampaikan untuk nanti sampaikan aja, kalau ada yang masih kurang penekanan disampaikan aja, biar pesannya nyampe, mungkin seolah-olah lagi
berhadapan dengan menteri gitu, mungkin gitu. Jadi sampaikan saja karena ini live streaming. Kemudian yang kedua, khusus tentang pendidikan ini kan memang sudah terlanjur kita kesepakatan berbangsa dan bernegara, pendidikan itu sekarang didesentralisasikan secara konkuren, sehingga Bapak Ibu kalau tentang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi mungkin bisa secara efektif langsung, bahkan mendapatkan langsung solusi. Kita bisa ngundang juga pihak-pihak terkait di sini, di DPR RI itu perguruan tinggi. Kalau ada perguruan tinggi mungkin di daerah dan sebagainya, tapi perguruan tinggi. Tapi kalau SMA, SMK dan pendidikan khusus dan layanan khusus, itu provinsi. Sehingga kalau mungkin ada keluhan tentang SMA, SMK, pendidikan khusus dan layanan khusus, ada mungkin SLB dan sebagainya, itu langsung ke ke provinsi. Jadi ini juga harus ada langsung mungkin solusi teknis bisa dikejar. Nah, ini yang selanjutnya kabupaten kota itu SMP ke bawah sampai PAUD. Tadi kita diskusi, judulnya itu dirjen PAUD Dikdasmen, tetapi PAUD itu juga belum ada perhatian. TK juga TK formal namanya ya. TK formal itu ya yang TK itu. Jadi sehingga itu nanti terkait dengan formasi dan sebagainya. Kenapa nggak ada? PAUD juga nggak ada. Beberapa bisa kita advokasi di sini, Bapak Ibu. Tetapi karena yang menyeluruh, misalnya yang menyangkut tentang yang ada di SMA, di SMP, kemudian sampai SD apa segala macam, misalnya kemarin mata pelajaran kesenian, bahasa daerah, itu nggak ada formasinya. Nah, ini kita eksekusi di sini. Jadi kita olahraga juga, agama juga ya, pendidikan agama, olahraga dan sebagainya, dan senian itu juga nggak ada. Akhirnya dibuka. Jadi itu karena menyangkut lintas kewenangan, maka difasilitasi di sini. Tapi kalau kemudian nanti misalnya tadi P3K dijawab oleh Menteri, P3K kan pegawai tetapi ini SMA atau SMK tertentu swasta gurunya habis. Kalau kemudian karena diterima P3K, ini sekolah swastanya bisa bubar. Kebetulan sekolah milik tentara, sehingga langsung itu pemerintah provinsi ngambil alih langsung. Di sini nggak ada jawaban, Pak. Di pemerintah pusat itu saling lempar, Panselnas itu terdiri macam-macam. Nah, Pemda yang ini saya juga mungkin pesan kepada Pemda, ambil itu otoritasnya diambil sepenuhnya, jangan serahkan juga. Kalau udah ini ya serahkan, itu tergantung pusat dan sebagainya. Ya ambil saja dengan kebijakan yang tidak menyalahi aturan. Sebut saja salah satu provinsi dan kota tertentu itu ngambil misalnya pakai surat penugasan. Jadi tidak bisa, ya nggak usah nunggu SK-nya ada di mana. Karena diterima ya sudah, penugasan di sekolah itu. Ya, jadi dan remnya dan dimnya sepakat dengan Pemdanya, dan akhirnya sekolah itu tidak jadi bubar. Kan menyelamatkan, ini sekolah swasta, tapi di bawahnya ibu-ibu Persit apa itu ya. Nah, Persit itu punya sekolahnya itu sampai TK sampai ini. Kebetulan yang bermasalah itu di SMA dan SMK-nya, kemudian SMP juga. Nah, itu bisa diambil. Jadi otoritas daerah. Nah, ini juga SMP ke bawah sampai ke TK, PAUD dan sebagainya. Menurut saya memang problematikanya tadi seperti disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa memang tidak diungkap anggaran. Jadi menurut sini itu katanya P3K itu sudah ada anggarannya, tapi setelah
dikuliti di sini, ternyata tidak ada tambahan, hanya di-earmarking saja, dikasih tanda bahwa ini semua harus dibayarkan untuk P3K. Tapi P3K masuknya DAU. DAU ya susah. Jadi kabupaten kota kan ada analisa keuangan daerah. Kalau butuh untuk ini, itu, dan sebagainya nggak salah kalau dialokasikan untuk yang lain. Tidak bisa digugat. Bupatinya nggak bisa digugat, sekdanya nggak bisa digugat, dinas pendapatan dan sebagainya, atau badan negaranya juga nggak bisa digugat. Benar sudah. Jadi karena nggak ada tambahan tadi, Pak. Jadi sekali lagi, makanya ini tadi ada ide sebetulnya, nggak tahu mungkin nanti Bapak Ibu kalau setuju ya, karena baru ada 2 panja ya, panja literasi sama panja pariwisata. Nah, kayaknya untuk mengungkap tentang ini 20% kan seolah-olah ini 20% kan besar sekali. 20% dari 2.700 kan ada 600 triliun itu. 600 triliun, padahal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 82 triliun itu paling tinggi itu. Sebelumnya 72 triliun. Jadi bukan 604 triliun, bukan. Tetapi cuma 82 triliun itu di Kemendikbudristek. Nah itu makanya ada pembenaran. Jadi namanya fungsi pendidikan, pakainya fungsi pendidikan. Jadi adanya dana transfer daerah aja 260 triliun dana transfer daerah. Nah ini yang mungkin harus dikuliti. Tadi ada ide kalau ini masukan banyak dan real ini semua kayak gini ini ditayangkan dan diikuti oleh mereka, Bapak Ibu yang ada di kementerian terkait. Mudah-mudahan nanti dirembuk lagi 20% itu real untuk pendidikan, karena amanat undang-undang dasar, bukan undang-undang ya, undang-undang dasarnya pendidikan ini adalah tugas negara, dan negara berkewajiban membiayai, itu amanat undang-undang dasar, dan 20% itu cukup sebetulnya untuk membiayai, tetapi faktanya tidak demikian. Nah ini makanya ego sektoral juga di setiap kementerian juga ngambil. Setiap kementerian namanya apa saja itu ngambil fungsi pendidikan. Jadi fungsi pendidikan diambil juga. Makanya itu mungkin satu pemberitahuan. Kemudian yang kedua, ini terima kasih Bapak Ibu menyampaikan dan sudah ini sama tenaga ahli. Insya Allah ini dibantu dengan live streaming, mudah-mudahan Mas Menteri juga mendengar, dirjen-dirjen tertentu yang ini supaya juga mengupas lebih, karena semakin ke sana ternyata bukan semakin simpel tapi semakin ruwet ini. Jadi kebijakan-kebijakan baru tadi misalnya impasing, sedih juga. Ini diombang-ambing ke sana kemari. Sekarang ada syarat kepala sekolah, syarat pengawas sekolah harus sudah jadi guru penggerak dan sebagainya. Bukan berarti ide baru itu jelek, tidak mesti jelek, tetapi ya kebijakan yang lama itu harus ada penyelesaian. Jangan kemudian di-cut semuanya, nangis lah saya kira. Begitu saya kira tambahan dari saya. Matur nuwun.